Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan lanjutkan series kita tentang all things, segala sesuatu, dan dapat satu kata yang muncul terus dalam perjanjian baru. Apa itu? Mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat, baik-baik ya. Sangat luar biasa kita bisa jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Bagi pemirsa setia pasti sudah kenal dengan saya. Bagi yang belum kenal, saya Susan Hoover, orang Kanada yang sudah cukup lama, bahkan sudah lama sekali di Indonesia. Makanya bisa bahas Indonesia. Sudah setengah hidup saya di Indonesia dan juga Malaysia. Jadi saya sangat senang sekali melalui program ini kita semua bisa jumpa dan belajar bersama-sama. Dan hari ini benar-benar akan belajar bersama. Kenapa? Karena sebentar lagi saya akan sampaikan topik kita untuk hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau mengingatkan semua pemirsa bahwa kita tidak hanya sampai dalam program ini saja. Oke, salah satu yang kami sediakan adalah hotline atau call center. Jadi bagi semua pemirsa dimanapun berada dapat hubungi kami melalui WA atau nelpon kami melalui nomor yang disediakan di bawah sepanjang episode atau program ini. Dan setiap bulan kami memiliki ratusan atau ribuan pemirsa yang hubungi. Tetapi yang luar biasa, sering sekali setelah didoakan ada kabar baik, ada kesaksian yang dikirim. Jadi seperti biasa saya akan buka program hari ini dengan membaca satu kesaksian daripada pemirsa Life Unlimited. Hari ini saya dapat satu lagi dari seseorang di Sumatera Utara. Oke, kemarin ibu ini meminta doa karena sedang opname, sakit jantung dan sesak nafas. Tapi 3 hari kemudian dia memberi kabar seperti ini. Puji Tuhan, berkat dukungan ibu, aku semakin sembuh dan dokter mengatakan sudah bisa pulang hari ini. Oke, jadi selalu doakan ya Bu agar Tuhan berikan sakit penyakit sepenuhnya. Terima kasih atas dukungannya buat keluarga kami. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Amin, saya setuju, amin. Sangat luar biasa. Sekalipun mengalami sakit yang cukup besar, saya tidak tahu bagaimana rumah sakit dia dapat hubungin hotline dan call center, dan tim kami mendoakan berapa hari kemudian sudah sehat dan sudah bisa pulang. Dan kami percaya, dan itu adalah sembuh total sepenuhnya seperti kerinduannya dalam nama Yesus. Amin. Oke, jadi semua dapat hubungi kami setelah program ini selesai. Dan juga kalau mau di luar pada program ini, kita juga bisa bertemanan di beberapa social media atau belajar bersama-sama seperti di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Silakan cari namanya Susan Hoover. Oke, untuk hari ini kita mau belajar terus tentang tema kita, all things, ya, itu adalah bahasa Inggris. All things adalah segala sesuatu. Dan kita temukan janji ini untuk tema kita di tahun 2025 ini. Di mana kita sudah belajar banyak sekali hal. Minggu lalu Yesus pun mengatakan bahwa segala sesuatu itu mungkin. Sebelumnya kita belajar bahwa Tuhan katakan dia memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Memberi segala sesuatu. Menyembuhkan segala sesuatu. Memulihkan segala sesuatu. Wow, banyak banget. Nah, hari ini kita akan temukan sekali lagi janji Yesus kepada kita yang pasti menggunakan segala sesuatu. Apa yang Tuhan lakukan dengan segala sesuatu bagi kita? Menarik sekali bahwa satu hal ini yang sangat penting, satu kata ini yang sangat penting. Muncul, saya temukan, ini dalam bahasa Inggris, 127 kali dalam perjanjian baru.
Wow, kadang-kadang kita hanya pikir bahwa kata yang seperti iman akan muncul begitu sering di dalam firman Tuhan. Tetapi menarik sekali bahwa dalam perjanjian baru saja kata mengajar muncul 127 kali. Praktik bagi Tuhan, ada yang mengajar atau ada yang belajar sangat-sangat penting. Nah, ini menghibur hati saya sedikit. Kenapa? Karena dulu saya dibesarkan di keluarga semua guru, semua pengajar. Dari orang tua saya kepada semua kakak, abang, adik saya, semua jadi pengajar. Bahkan kadang-kadang suami istrinya juga pengajar ya, semua pengajar. Dulu saya berpikir saya bukan pengajar, tapi lama-lama Tuhan suruh saya buka sekolah Alkitab, dan lama-lama saya juga jadi pengajar. Nah, kadang-kadang kan, mungkin kita tidak suka disuruh pengajar atau yang belajar. Tetapi menariknya, Tuhan benar-benar hargai pelajaran. Jadi ini saya harap hari ini kita temukan kembali hati yang mau belajar. Dan mungkin kalau apa yang kita sudah belajar untuk mengajar. Mengajar apa? Tuhan sendiri berkata seperti ini. Yesus berkata seperti ini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, ini adalah janji bagi kita semua di perjanjian baru, yaitu Roh Kudus yang saat kita percaya kita terima. Yesus berkata apa? Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini benarnya. Yesus berjanji Roh Kudus datang. Nah, ini harus ingat, ini sebelum kan Yesus ke surga, makanya dia masih berjanji itu akan terjadi. Tetapi setelah Yesus mati menjadi korban yang sempurna bagi kita, bangkit untuk mengalahkan maut, dosa, iblis dan semuanya, dia naik ke surga supaya setiap orang yang percaya dapat menerima rohnya. Jadi Roh Kudus itu sudah turun, sudah tersedia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus. Nah, Yesus tidak mengatakan kalau terima Roh Kudus boleh belajar sedikit-sedikit. Tidak pernah akan seperti sepandai Yesus itu sendiri. Tidak pernah dapat mengerti semua. Manusia itu kita semua pasti Tuhan buat sedikit bodoh-bodoh lah. No, Yesus katakan Roh Kudus itu yang dia janjikan ini kepada semua muridnya, semua orang yang percaya. Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak terbatas. Bukan saja mengajar kepada kita firman Tuhan, itu pasti. Tetapi juga akan mengajar kita segala sesuatu tidak terbatas. Kadang-kadang mungkin kita pikir, mungkin dalam karir, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam kehidupan, mungkin Tuhan tidak peduli, Tuhan hanya peduli hal-hal rohani. Tetapi saya merasa itu tidak benar. Sebab kita bisa lihat dengan kemanapun Yesus pergi, dia interaksi dan memberkati orang dalam pekerjaannya, dalam apa yang mereka lakukan. Dia peduli-peduli kalau dia lihat bukan saja orangnya sakit atau orang yang tidak bisa bekerja, orang pegemis. Atau dia peduli-peduli kalau lihat orang yang sedih dalam keluarganya. Atau sering muridnya sendiri pun memberkati mereka dalam pekerjaan. Jadi bukan Yesus hanya peduli kita belajar Alkitab, itu sangat penting dan terpenting, tetapi Yesus dapat mengajar kita dalam semuanya. So dia sang pencipta. Ya, jadi sangat menarik dia mau mengajar kita segala sesuatu. Kita tidak dibuat Tuhan bodoh-bodoh. No, Tuhan mau setiap ciptaannya, setiap anaknya itu pintar, mengerti, memahami tentang dia. Makanya dia pun menyediakan sang penolong. Dia tahu kalau kita sendiri tidak tahu apa-apa. Makanya dia menyediakan dirinya sendiri sebagai penolong melalui Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu. Nah, mengajar itu bagaimana? Berkata seperti ini bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita semuanya yang Yesus katakan. Nah, saya mau kita belajar seperti ini. Saat kita mau belajar firman Tuhan, banyak orang bisa bingung, tidak mengerti. Sering orang katakan kepada saya, oh Susan, saya bukan seperti kamu. Saya baca firman Tuhan tidak paham, tidak mengerti, jadi nggak usah. No, itu salah.
Tuhan sudah sediakan bagi kita firman-Nya, kita bisa belajar. Kalau tidak bisa belajar sendiri, ya seperti saya juga ikut sekolah Alkitab. Saya sudah ikut berapa sekolah, saya juga buka sekolah Alkitab. Untuk banyak orang belajar. Jadi pasti ada yang dapat menolong kita untuk belajar. Tetapi juga untuk belajar, kita harus tahu kuncinya. Bahwa semua firman itu, semua pelajaran itu berpusat pada Yesus. Roh Kudus tidak akan mengingatkan semua yang Elia katakan. Roh Kudus tidak akan mengingatkan semua yang Musa katakan. Roh Kudus tidak akan mengingatkan semua yang Daud katakan. Padahal itu indah-indah dan luar biasa perkataan. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Yesus katakan. Jadi kalau kita lihat firman, semuanya berpusat pada Yesus. Nah, kita boleh belajar perjanjian lama. Elia, Daud, Musa itu semua. Tetapi sebenarnya mereka semua adalah gambaran tentang apa yang Yesus akan lakukan dalam perjanjian baru. Jadi saat kita belajar tentang semua perjanjian lama pun kita boleh tahu sebenarnya semuanya berpusat atau fokus untuk semua yang sempurna yang Yesus akan lakukan. Makanya tips kita pertama untuk belajar segala sesuatu atau Tuhan mengajar kita segala sesuatu harus tahu dari firman Tuhan, dari mana Tuhan bekerja, semuanya berpusat pada Yesus. Jadi kalau mau tahu itu Roh Kudus mengajar atau itu pikiran kita sendiri, kalau itu Roh Kudus yang mengajar kita, pasti berpusat pada Yesus. Kalau itu dari diri kita sendiri, sering berpusat pada diri sendiri. Kalau saat kita berpusat kepada diri sendiri, kadang-kadang merasa sombong, kadang-kadang merasa terlalu rendah, tidak bisa lakukan apa-apa, hasilnya selalu negatif. Tetapi saat kita berpusat, kita fokus kepada Yesus, kita belajar tentang pribadi Yesus, wah kita lupa diri sendiri dan semua kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pengajar mau terima pengajaran segala sesuatu, semuanya berpusat pada Yesus. Itu bagaimana kita tahu pengajaran yang benar dari Roh Kudus atau tidak. Wah, tips yang penting bagi kita hari ini. Makanya terutama kita mau belajar adalah siapa pribadi Yesus. Itu yang terpenting. Karena itu kita bisa nyanyi satu lagu bersama-sama. Ajarku mengenalmu. Memang kalau kita mengenal, benar-benar mengenal sang pribadi Yesus, seperti kita sudah bahas dalam beberapa minggu ini, kita di situ akan temukan segala sesuatu. Bukan perlu merasa, perlu kemenangan dalam hidupmu. Atau mungkin perlu kesembuhan, mungkin perlu hikmat, mungkin perlu damai, mungkin perlu bagaimana terlepas daripada kutuk atau dosa. Wah, ternyata semuanya itu sudah ada tersedia dalam Yesus Kristus. Jadi saat kita mengenal bagaimana Sang Yesus, bagaimana Sang Juru Selamat,
kita temukan apa yang kita sudah miliki di dalamnya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita akan hal ini, mengajar segala sesuatu kepada kita dengan dalam 1 Yohanes pasal 2. Nah, di sini di 1 Yohanes, Rasul Yohanes sebenarnya lagi menegur atau koreksi. Itu adalah pengajaran yang sesat di mana orang tidak percaya Yesus itu datang. Jadi ada pengajar-pengajar yang palsu. Jadi ini yang Yohanes katakan kepada mereka. Dia katakan dalam ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta dan sebagaimananya. Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, ingat ini konteksnya adalah koreksi pengajaran yang berkata, tidak ada Yesus datang sebagai manusia, tidak ada Yesus sebagai sang juru selamat seperti itu. Orang coba dengan pengajaran yang palsu. Nah, lihat, saat berkata tidak ada Yesus datang sebagai manusia, pusatnya sudah tidak lagi untuk Yesus, itu sudah salah. Bukan menurut Yohanes ini kita semua tidak perlu diajar oleh siapapun, tidak perlu ke sekolah, tidak perlu belajar oleh orang lain. Tidak. Sebab seluruh Alkitab kita lihat sangat bagus untuk itu juga belajar dari orang lain. Maksudnya di sini adalah jangan terima pengajaran yang salah oleh orang lain dan merasa mereka lebih tahu. Harus percaya Roh Kudus ada pengurapan dalam hidupmu untuk belajar. Nah, hai pemirsa Life Unlimited, saya mau katakan kepada kita semua, saya Susan Hoover bukan orang lebih pintar, saya bukan lebih diurapi Tuhan. No, kita semua orang percaya sama. Tuhan juga mau mengajarmu, Tuhan juga sudah mengurapimu, Tuhan juga sudah mengasihimu. Kita semua sama untuk belajar bersama-sama tentang pribadinya Yesus. Tetapi pengajaran yang benar itu yang berpusat pada Yesus. Kalau pengajaran itu mulai fokus diri sendiri atau hal-hal yang lain, sudah salah. Jangan ikut itu. Dan percayalah, bagus belajar dari yang lain. Kalau pengajaran yang benar, bagus. Saya bersyukur saya sekolah, orang lain juga masuk sekolah saya juga belajar di sekolah lain. Kita semua saling belajar satu dari yang lain. Tetapi selalu yang kita mau belajar adalah apa? Siapakah Yesus? Dan apa yang Yesus sudah sediakan bagi kita? Saya tidak usah belajar siapa Susan Hoover. Wah, saya terus-menerus bisa temukan salah saya, kekurangan saya, semua yang salah dalam diri saya, atau semua yang baik dalam diri saya. Siapa peduli siapa Susan Hoover? Yang terpenting adalah siapakah Yesus dan apa yang Yesus sudah sediakan bagiku. Disitulah yang benar, disitulah yang kita mau temukan. Dan yang luar biasa, sekali lagi ini sudah kedua kalinya dalam firman membuktikan Roh Kudus, Tuhan sendiri mau mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Kan tadi ada lagi, segala sesuatu. Artinya Tuhan tidak membatasi dirinya kepadamu. Tuhan yang ajaib, yang besar, yang dahsyat. Dia mau mengajarmu sepenuhnya siapa dia. Dengan segala sesuatu. Saya terheran-heran dengan memang Tuhan yang begitu baik. Tidak pernah membatasi, tidak pernah seperti tidak mau memberi kepada kita pengertian. Dia benar-benar rindu kita mengerti, mengenal dia, mengalami dia. Dia mau mengajar segala sesuatu kepada kita. Makanya sangat penting kita masuk seperti program ini, di mana kita membahas dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saat kita belajar apa yang ada, kita dapat mempraktikkannya, nikmatinya dalam kehidupan kita. Seperti saya ingat, dulu saya tidak tahu tentang iman, tidak tahu tentang apa yang Tuhan sediakan. Dulu kan saya sakit. Dan saya selalu dengan pengajaran yang salah. Saya berpikir saya, Susan Hoover, harus lakukan banyak hal untuk membuat Tuhan mau menyembuhkan saya. Dan saya gagal terus dan saya selalu rasa tidak akan pernah sembuh.
Tetapi saya ingat saat saya masuk sekolah Alkitab yang saya juga sudah buka cabang di Indonesia, di mana saya masuk sekolah Alkitab ini di Kanada, baru belajar 1 bulan, tidak belajar tentang kesembuhan, tidak belajar tentang, saya hanya dengar tentang Yesus, bagaimana Yesus sudah menderita supaya saya tidak perlu menderita lagi. Wow, itu pewahyuan bagi saya. Saya belajar tentang Yesus. Saya tiba-tiba sadar, wah, saya sudah boleh terima mukjizat. Dan betul sekali, malam itu pun saya perlu pergi ke ibadat dan langsung terima mukjizat sembuh. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa kebenaran itu akan membebaskan kita. Jadi saya panggil semua pemirsa Life Unlimited, mari kita belajar lebih lagi pengajaran yang benar, bahwa segala sesuatu kita belajar itu adalah berpusat pada Yesus. Dan memang Yesus sendiri, Roh Kudus, yang mau mengajar kita semuanya. Dia tidak tahan-tahan tentang dirinya, sembunyikan siapa dirinya, misterius Tuhan. No. Dia terbuka sepenuhnya, mau kita alami semuanya yang dia siapkan. Siapapun kita, tidak ada yang Tuhan katakan terlalu tidak pandai, bodoh, atau apapun. Kita harus punya persepsi yang baru sesuai firman Tuhan. Sampai bukan saja Tuhan mau kita belajar, dia mengajar kita. Tapi sangat menarik saat Yesus mau naik ke surga. Ini kata-kata yang terakhir daripada Yesus. Dia pun naik ke surga dan dia tidak akan mengajar lagi di dunia. Dia berkata, dia panggil, perkata ayat 18, dia mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biasanya kita berhenti di situ, amanat lagumu. Tetapi ayat yang terakhir berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, perkata ayatnya, Yesus janjikan, Roh Kudus mengajar kamu segala sesuatu. 1 Yohanes katakan apa? Bahwa ada pengurapan Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu. Ya. Sekarang Yesus pun katakan kepada kita, untuk kita juga membawa itu mengajar orang lain segala sesuatu. Artinya apapun yang kita sudah alami oleh Tuhan, kalau kita sudah tahu, itu segala sesuatu, ingat, yang tentang Yesus. Bukan kita mengajar segala sesuatu tentang Musa, mengajar segala sesuatu tentang orang-orang lain. Boleh kita belajar tentang Musa, tetapi pusatnya selalu kembali lagi tentang Yesus. Sebab Yesus yang paling hebat, Yesus yang benar, Yesus adalah sang juru selamat. Semua yang lain sebelumnya baik, tetapi hanya satu yang sempurna, yang benar-benar sediakan semuanya bagi kita. Itu adalah pribadi Yesus. Jadi di sini Yesus meminta kepada kita untuk apa? Ajar segala sesuatu yang telah siapa yang katakan? Yesus yang mengatakannya. Tentang kembali lagi tentang Yesus. Makanya bukan pemirsa yang setia sudah tahu. Kalau di program ini, wah ini sudah saya jalani musim 29 di program Life Unlimited ini. Tapi setiap episode bahas apa? Yesus. Pak Susan Hoover, satu episode selesai. Mau katakan apa lagi? Udah gak ada jawaban, udah gak solusi. Tetapi di Yesus kita selalu temukan yang baru. Tapi mungkin kita bingung, Susan, saya bukan seperti kamu dari keluarga pengajar. Saya tidak mau mengajar orang lain. Apalagi mungkin kita anggap paling susah. Mengajar atau memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah dengarnya. Bagaimana mulai? Oh, saya tahu banyak yang merasa seperti itu. Karena itu kita bisa temukan tips-tips dalam firman Tuhan. Bagaimana mengajar, bagaimana melakukannya. Yang pertama, pasti ini dari ayat firman Tuhan berkata, bahwa Yesus pun katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi itu alasan pertama kenapa kita bisa keluar mengajar yang lain. Karena Yesus sendiri yang mengajar kita, menyertai kita, menolong kita untuk mengajar yang lain. Dan yang kedua, kita bisa dapat tipsnya dari cara orang lain pun mengajar dalam firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru.
Tapi untuk itu kita adalah satu ilustrasi yang sangat cocok itu terjadi di kota Athena. Nah, karena itu daripada di sini ikut saya lah ke kota Athena untuk belajar bersama-sama. Hari ini saya berjalan-jalan di kota Athena. Tadi pun saya baru turun dari Akropolis dan tempat di mana Rasul Paulus memberikan khotbah yang sangat luar biasa kepada orang Athena 2000 tahun yang lalu. Banyak hal kita bisa belajar dari cara Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Dia mulai dengan mengatakan, hai orang-orang Athena, aku perhatikan bahwa kamu semua adalah orang yang sangat religius, mau menyembah dewa-dewa. Sekalipun penyembahan mereka salah, dia mulai dengan apa? Membangun jembatan untuk bangun hubungan dengan mereka. Dia tidak mulai dengan marah-marah, mengatakan mereka salah, tapi dia mulai dengan puji-puji hati mereka. Dan apa yang dia lakukan? Dia menggunakan dua hal dari hal-hal yang mereka sudah ketahui. Dia gunakan yang pertama, dia menggunakan mezbah mereka yang mereka sudah taruh kepada Allah yang belum dikenal. Nah, dia gunakan mezbah itu dari sejarah mereka dan dia juga gunakan kata-kata dari tulisan atau puisi daripada tulisan Yunani mereka. Dia gunakan dua hal ini, hal-hal dari sejarah, hal-hal dari pelajaran tulisan mereka untuk membawa mereka untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Yesus Kristus dan kebangkitannya. Nah, ini adalah cara yang luar biasa untuk kita. Dia dapat di tempat dan orang semua tidak ada yang percaya, mereka semua menyembah dewa yang lain. Bagaimana cara Rasul Paulus? Dia membangun jembatan dengan mereka dan dia gunakan apa yang mereka sudah ketahui untuk membawa mereka yang belum ketahui itu adalah Yesus Kristus. Wah, ini tips yang luar biasa untuk kita semua. Saat kita di situasi mungkin yang sama, kita bisa lakukan ini juga. Bangun jembatan, bangun hubungan, menghargai hati mereka yang mau mencari Tuhan dan menggunakan apa yang mereka sudah kenal untuk membawa mereka yang belum kenal. Dan belum kenal itu apa? Allah yang hidup, yang pribadi Yesus Kristus yang sudah datang untuk menyelamatkan kita semua. Pelajaran yang sangat indah dan praktikal bagi kita hari ini dari kota Athena 2000 tahun yang lalu. Wow, itu hikmat yang Yesus beri. Cara mengajar orang yang tidak tahu tentang Yesus. Ternyata ada caranya. Ternyata kalau kita belajar, wow, semuanya sudah ada. Yesus yang mengajar kita, memampukan kita untuk juga mengajar orang lain. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar bahwa itu segala sesuatu berpusat pada Yesus. Itu adalah pengajaran yang benar. Dan dia yang mengajar segala sesuatu yang benar kepada kita, dia juga memampukan kita untuk mengajar segala sesuatu kepada orang lain. Lengkap sekali dalam Yesus. Sekali lagi saya mau ingatkan pemirsa, tidak ada kurang-kurang, tidak ada yang enggak bisa. Yesus memberi yang sama bagi kita semua. Mari kita berdoa dan terima pewahyuan ini bahwa Yesus sendiri mengajar kita. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dan Engkau mengajar kita segala sesuatu. Saya bersyukur Tuhan bahwa Engkau pun mengajar kami siapakah Engkau dan apa yang Engkau katakan. Saya berdoa bagi setiap orang pemirsa dapat pewahyuan lebih lagi dan lebih lagi. Siapakah Engkau Yesus dan apa yang Engkau lakukan bagi kami semua. Buat kami menerima hati mau belajar dan alami Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada pemirsa yang mungkin belum mengenal Yesus seperti ini dan mau percaya kepada Yesus, segera hubungi kami. Kami ada hotline call center yang menunggumu. Kami mau menjelaskan lebih lagi. Kami juga mau mendoakan semua yang mau didoakan hari ini. Dan kita akan belajar lebih lagi tentang Yesus minggu depan di program Life Unlimited. Jadi sampai kita jumpa minggu depan, saya Susan Hubert mau mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.